Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita diberkati Tuhan, selalu sehat. Pagi hari ini kita bicara tentang ASEAN, yaitu bab 6 ya. Bab 6 ya. Kalau bab 5 kemarin kita bicara tentang apa? Bab 6 kemarin bicara tentang apa? Tentang gerakan non-blok. Sekarang kita bicara tentang ASEAN. Ya. Apa itu ASEAN? Ya, kita paparkan di sini tentang ASEAN. ASEAN itu punya latar belakang berdirinya. Ya. Apa itu latar belakangnya ini? Ya. Adanya persamaan dan berakhirnya konfrontasi di Asia Tenggara, ya, menimbulkan kesadaran untuk membentuk organisasi regional yang bekerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan kebudayaan. Ini latar belakang dibentuknya ASEAN. Mengapa latar belakangnya ini diantaranya kok ada konfrontasi di Asia Tenggara? Ya, memang sebelum ASEAN berdiri, beberapa negara ASEAN Tenggara ini sering terjadi konflik. Masalah wilayah, masalah politik, ya, dan masalah-masalah yang lain. Setelah itu selesai, negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara ini sadar, kita ini punya persamaan. Ya, pernah dijajah, memang Thailand tidak pernah dijajah, tapi mayoritas negara Asia Tenggara ini semuanya dijajah kecuali Thailand. Persamaan kita, budaya kita bersama, hampir sama. Bahasa kita, letak geografis kita ini sama. Wajah-wajah kita hampir sama. Tidak seperti orang Eropa yang tinggi besar, hidungnya mancung-mancung, ya. Ya, negara Asia secara fisik itu bentuknya sama. Oleh karena itu, marilah kita membentuk suatu organisasi, ya, yang nantinya terkenal dengan ASEAN. Ya. Ini latar belakang munculnya ASEAN. Nah, persamaan itu adalah, ya, yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu persamaan senasib akibat ditindas bangsa penjajah. Ya, kecuali Thailand tadi, ya, kita senasib. Kalau kita dijajah bertahun-tahun, ekonomi kita, politik kita otomatis tidak seperti apa yang kita harapkan. Makanya perlu kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Ini persamaan yang utama. Sama-sama dijajah. Kesamaan yang kedua, letak geografis kita. Sama. Percaturan politik, ekonomi internasional, areanya sama. Di Asia Tenggara. Ini tidak bisa kita pungkiri lagi. Yang ketiga, tadi sudah saya jelaskan di depan. Konfrontasi di antara negara-negara Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, Filipina. Tapi setelah itu beres. Maka diadakan, ya, istilahnya ASEAN. ASEAN itu sendiri punya pendiri. Jadi pendiri ASEAN itu ada 5 negara. Yang pertama, pendiri ASEAN itu 5 negara, yang mana pertama munculnya latar belakangnya itu deklarasi di Bangkok yang ditandatangani oleh 5 negara. Deklarasi Bangkok. Jadi berdirinya ASEAN itu diawali deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh 5 pemimpin Asia, yaitu Menlu Adam Malik dari Indonesia. Yang kedua, Perdana Menteri Tun Abdul Razak dari Malaysia. Yang ketiga, Menlu S. Rajaratnam dari Singapura. Yang keempat, Menlu Tanakoman dari Thailand. Yang kelima, Menlu Narsito Ramos dari Filipina. Inilah yang menandatangani
Deklarasi Bangkok pendiri. Nah, untuk lebih jelas mengenai negara-negara ASEAN pendiri dan anggota-anggota baru, kita saksikan film berupa PowerPoint yang sudah disiapkan Pak Parlim tentang negara-negara Asia Tenggara. Kita saksikan. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Dalam bahasa Indonesia, ASEAN disebut juga dengan Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok, adalah untuk: pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan; kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional; ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif; keempat, saling memberikan bantuan dalam saran, sarana pelatihan dan penelitian; kelima, bekerja sama secara lebih efektif dalam bidang pertanian dan industri; keenam, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara; dan ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional. ASEAN didirikan oleh 5 negara di Asia Tenggara. Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Filipina diwakili oleh Narciso Ramos, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, dan Thailand diwakili oleh Tanat Khoman. Saat ini, anggota ASEAN telah bertambah menjadi 10 negara. Sebenarnya sekarang bukan 10, ada tambahan lagi. Anggota ASEAN kalau di sini 10 ya, tapi ada tambahan lagi. Tambahan lagi itu negara mana, dia bergabung dengan Asia, tanggal, bulan, tahun. Cari sendiri. Yang di sini 10. Ya, ada beberapa yang bergabung, cari sendiri negara mana. Ya, kita lanjutkan. Itu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. 10, ada tambahan lagi ya, cari sendiri. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN. Luas wilayahnya adalah 1.904.569 km persegi. Beribu kota di Jakarta dengan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Mata uangnya rupiah. Hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Malaysia adalah negara seumpun Indonesia. Beribu kota di Kuala Lumpur dengan luas wilayah 329.897 km persegi. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Melayu. Mata uang yang digunakan adalah ringgit. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957. Lagu kebangsaannya adalah Negaraku. Brunei Darussalam bergabung dengan ASEAN tanggal 7 Januari 1984. Negara ini beribu kota di Bandar Seri Begawan dengan luas wilayah 5.765 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dengan mata uang dolar Brunei. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984. Baik, saya kira itu materi pagi hari ini, yaitu sesi ke-6 ASEAN. Ya. Untuk itu kita lanjutkan kembali pertemuan yang akan datang. Selamat pagi, salam sehat.